Impuls. Pada part 2 kita telah mengetahui bersama impuls merupakan perubahan momentum, atau bisa juga kita definisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Misalkan, gaya sebesar 2 Newton bekerja pada suatu benda selama selang waktu 4 detik. Berapakah impuls yang dialami oleh si benda? Ya, tentu saja. Sangat mudah kita akan menjawab 8 Newton sekon, yaitu 2 Newton dikali 4 sekon. Ditemukan 8 Newton sekon, atau bisa juga kita tuliskan 8 kg meter per sekon. Pada kasus ini, gaya yang bekerja pada si benda itu bersifat konstan, di mana pada setiap detiknya, pada setiap waktunya, gaya yang bekerja selalu sebesar 2 Newton. Bisa kita gambarkan pada grafik berikut ini. Pada detik ke-0, gaya yang bekerja pada si benda adalah sebesar 2 Newton. Kemudian menginjak pada detik pertama, gaya yang bekerja tetap 2 Newton, hingga pada detik keempat, gaya yang bekerja selalu sebesar 2 Newton. Sehingga bisa kita gambarkan, impuls yang bekerja pada si benda merupakan luasan di antara grafik yang berwarna merah dengan sumbu X. Di sini, luasan yang terbentuk adalah berbentuk persegi panjang, sehingga luasan bisa kita temukan dengan mengalihkan panjang dikalikan lebar, atau 4 dikali 2 sebesar 8 Newton sekon. Luasan ini merupakan impuls yang dialami oleh si benda, yaitu gaya sebesar 2 Newton dalam selang waktu 4 sekon. Penggambaran ini sangat membantu kita untuk memahami fenomena-fenomena di mana ternyata gaya yang bekerja pada suatu benda tidaklah konstan seperti pada kasus ini. Coba perhatikan ilustrasi yang lainnya. Suatu benda mendapatkan gaya dengan besar gaya seperti berikut ini. Pada 3 detik pertama, gaya yang bekerja mulai dari 1 Newton, kemudian membesar hingga 4 Newton, kemudian pada detik ketiga dia menurun hingga pada detik keempat sebesar 1 Newton kembali. Kita dapat mendefinisikan impuls yang dialami oleh si benda dengan menghitung luasan yang berada di antara grafik merah dengan sumbu X ini. Misalkan, gaya bekerja pada suatu benda sebesar 3 Newton. Berapakah impuls yang bekerja pada si benda selama 4 detik? Kita bisa buat tabel. Pada detik ke-0, gaya bekerja sebesar 3 Newton. Pada detik pertama sebesar 3 Newton. Pada detik kedua sebesar 3 Newton. Pada detik ketiga sebesar 3 Newton. Dan pada detik keempat sebesar 3 Newton. Sehingga dapat kita gambarkan grafiknya seperti ini, berupa garis lurus dan mendatar, sehingga luasan di bawah grafiknya sebesar 4 dikali 3 atau sebesar 12 Newton, yaitu luasan persegi panjang. Coba perhatikan ilustrasi yang lain. Suatu gaya sebesar 6-2T dengan F dalam Newton dan T dalam sekon bekerja pada suatu benda. Berapakah impuls yang dialami oleh si benda dalam 3 sekon pertama? Mula-mula kita dapat menggambarkannya dalam sebuah tabel. Pada detik detik ke-0, gaya yang bekerja pada si benda sebesar 6 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 6 Newton. Pada detik ke-1, gaya bekerja sebesar 6 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 4 Newton. Pada detik kedua, gaya bekerja sebesar 6 dikurangi 2 kali 2 sebesar 2 Newton. Dan pada detik ketiga, gaya bekerja sebesar 6 dikurangi 2 kali 3 sebesar 0 Newton. Sehingga kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik, akan menciptakan bentuk seperti ini. Dari detik 0 sebesar 6 Newton, hingga pada detik ketiga dia sebesar 0 Newton. Sehingga terbentuk grafik lurus miring ke bawah. Luasan di bawah grafik warna ungu dan sumbu X
tidak bisa serta-merta kita kalikan 3 dikali 6 karena dia tidak berbentuk persegi panjang, melainkan berbentuk segitiga. Sehingga impuls yang kita cari, kita gunakan persamaan luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 3, tingginya 6, berarti luasnya adalah 3 dikali 6 dibagi 2. Kita peroleh 9 Newton sekon. Hirsi memberikan gaya dengan fungsi F sama dengan 4-2T pada partikel bermassa 2 kg dengan F dalam Newton dan T dalam sekon. Jika partikel mula-mula dalam keadaan bergerak 2 meter per sekon, maka kelajuan partikel setelah bergerak selama 4 sekon adalah, diketahui gaya yang bekerja adalah F sama dengan 4-2T dengan F dalam Newton dan T dalam sekon. Massa benda adalah 2 kg, kecepatan mula-mula adalah 2 meter per sekon, dan selang waktu gaya bekerja adalah 2 sekon. Berapakah V sekarang? Nah, kita buat dulu tabelnya. Pada detik ke 0, gaya bekerja adalah F4 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 4 Newton. Pada detik 1, 4 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 2 Newton. Hingga detik keempat, gaya bekerja sebesar 4 dikurangi 2 kali 4 atau 4 dikurangi 8 sebesar negatif 4 Newton. Dari detik ke 0, 4, kemudian menjadi 2 Newton, menjadi 0 Newton, menjadi negatif 2 Newton, hingga menjadi negatif 4 Newton. Sehingga akan diperoleh grafik seperti ini. Pada detik ke 0, gaya yang bekerja sebesar 4 Newton, pada detik kedua sebesar 0 Newton, pada detik keempat sebesar negatif 4 Newton. Akan muncul dua buah luasan, bukan luasan persegi panjang, namun dua buah luasan segitiga, yaitu luasan segitiga berwarna merah jambu, dia berada di atas sumbu X, dan luasan berwarna kuning, dia di bawah sumbu X. Untuk luasan di atas sumbu X, dia bernilai positif, sedangkan luasan di bawah sumbu X dia bernilai negatif. Luasan di atas sumbu X sebesar 2 dikali 4 dibagi 2 sebesar 4 Newton sekon, dan luasan di bawah sumbu X sebesar 2 kali 4 dibagi 2 sebesar 4 Newton sekon dengan lambang negatif. Sehingga impuls total yang diperoleh sebesar impuls sama dengan 4 ditambah negatif 4, yaitu 0 Newton sekon. Karena impuls yang diperoleh sebesar 0 Newton sekon, berarti bisa kita katakan benda tidak mengalami perubahan momentum. Sehingga dengan mengasumsikan masanya tetap, bisa kita katakan kecepatan akhir benda sama dengan kecepatan awal benda, yaitu 2 meter per sekon.